podcast Sains, Hadis dan Sains. Ruang bincang santai yang menghubungkan ajaran Islam dan ajaran sains modern. Saya Royhan Zaki dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu genetika dan pewarisan spiritual dalam kajian ilmu hadis. Apakah Islam pernah berbicara tentang DNA, pewarisan sifat atau genetika? Jawabannya mungkin akan kita bahas dalam segmen kali ini. Ilmu genetika adalah cabang biologi yang membahas tentang gen, DNA, dan bagaimana sifat-sifat diturunkan dari orang tua ke anak. Tapi tahukah kamu bahwa Islam melalui hadis-hadis Nabi Muhammad telah memberikan isyarat tentang hal ini jauh sebelum istilah genetika dikenal. Salah satu hadis yang menjadi dasar kajian ini adalah hadis tentang perjanjian primordial, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad nomor 2455. Hadis yang juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Jarir, dan Al-Hakim, yang bunyinya tentang peristiwa ketika Allah mengeluarkan seluruh keturunan Adam dari sulbinya dan meminta kesaksian atas keesaannya. Hadis ini diriwayatkan. Dalam hadis tersebut dikisahkan seluruh keturunan Adam ditebarkan seperti semut kecil. Lalu Allah bertanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan mereka menjawab, "Benar, kami bersaksi." Yang menarik adalah bagaimana para ulama klasik seperti Ibnu Abbas menafsirkan kata zahar atau punggung Adam sebagai asal muasal genetis manusia. Kata dzarrah bahkan diartikan sebagai makhluk mikroskopik yang dalam konteks sains modern bisa kita analogikan sebagai gen, sel, atau bahkan DNA. Subhanallah, betapa dalamnya makna spiritual dan ilmiah yang bisa kita tarik dari hadis tersebut. Ini menggambarkan bahwa sifat manusia, baik biologis maupun spiritual, ditanamkan sejak awal penciptaan, mirip dengan konsep pewarisan genetik yang kita pelajari hari ini. Islam tidak hanya menyoroti pewarisan fisik, tapi juga spiritual. Nabi bersabda bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang kemudian membentuknya menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ini sejalan dengan konsep epigenetik dalam genetika, di mana lingkungan bisa mempengaruhi ekspresi gen. Artinya, dalam Islam, pendidikan dan keteladanan orang tua sangat berperan dalam membentuk karakter dan iman anak. Ini bukan sekadar proses biologis, tapi juga amanah spiritual. Dalam ilmu genetika ini berkembang sejak Roger Mendel menemukan pola pewarisan sifat melalui kacang polong pada abad ke-19. Lalu pada 1953, Watson dan Crick menemukan struktur DNA. Tapi Islam melalui Al-Quran dan hadis sudah memberi petunjuk tentang penciptaan manusia dari nutfah atau mani yang bercampur jauh sebelum itu. Dengan pendekatan ilmiah terhadap hadis, kita tidak sedang memaksakan sains pada wahyu, tapi justru menegaskan bahwa Islam adalah agama yang ilmiah, sebab kebenaran yang tidak akan bertentangan sebab agama tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Teman-teman pendengar, dari hadis tentang perjanjian primordial hingga penemuan genetik modern, kita melihat bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai ilmu pengetahuan. Hadis-hadis Nabi bukan hanya sekedar pedoman moral, tetapi juga memiliki kedalaman ilmiah jika dikaji secara kontekstual. Pewarisan sifat dalam Islam tidak hanya tentang DNA, tetapi juga fitrah dan tanggung jawab spiritual. Kita semua mewarisi genetik dari Adam, tapi kita juga memikul amanah untuk menjaga tauhid yang telah kita akui sejak ruh kita dihadirkan.
Maka mari kita rawat diri dan keturunan kita bukan hanya dengan makanan bergizi dan pendidikan yang formal, tetapi juga dengan iman, akhlak, dan cinta kepada Allah. Baik teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jika Anda merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa share ke sahabat dan keluarga. Insya Allah kita bertemu di episode berikutnya, masih dalam semangat menjembati ilmu dan wahyu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.